sekarang hewan buas saja bisa say thank you, manusia belum tentu say thank you. Betul. Makanya saya nggak mau miara manusia sih. Soalnya lebih buas, lebih buas. Ya Yes, benar. itu betul. Mending miara hewan loh. Iya. Sebuas-buasnya hewan ya gigit doang kan, nggak sampai bunuh gitu. Iya sih. Dan nggak malu juga kalau digigit hewan. Kenapa lo digigit hewan? Oh digigit cewek. Ya. Malu. Tapi Dokter Anggi percaya nggak kalau misalkan ada yang bilang juga hewan itu kenapa bisa baik sama kita karena dia bentuk reinkarnasi dari reinkarnasi ya. Reinkarnasi. Sebenarnya kembali lagi ke teman-teman semuanya bahwa percaya nggak sama reinkarnasi? Ya, kalau saya percaya sama reinkarnasi. Jadi hewan itu memang kalau kita melihat past life-nya bisa dari reinkarnasi zamannya kita entah kapan gitu ya. Kita mungkin suami istri, keluarga, kakak adik itu bisa gitu loh. Pertanyaannya kan dibalik, kok bisa jadi hewan kalau dulunya manusia? Iya kan? Iya. Nah biasanya bagi yang percaya bisa aja dulunya waktu zamannya entah kapan dia membunuh, makanya Tuhan atau alam semesta menghukum si X tadi menjadi hewan. Rasain nih lo jadi dia sekarang gitu kasarnya gitu ya. Ya, jadi istilahnya untuk menggenapin karmanya bisa aja untuk jadi hewan. Nanti the next karena misalnya dia berbuat baik sama manusia yang merawat dan manusianya juga baik dengan hewan tersebut akan terlahir kembali jadi manusia, atau memang tidak perlu lahir kembali udah ke alam semesta aja. Iya. Tapi Dok, aku mau nanya nih. Yang setahu aku hewan juga sensitif dengan yang namanya makhluk astral. Benar nggak sih Dok? Betul ya? Sangat. Karena mereka punya penciuman dan pendengaran dan insting yang jauh berlipat-lipat ganda dibandingin manusia. Jadi dia akan tahu entitas yang lain yang hadir di dalam rumah kita misalnya, atau kita bawa ke tempat tertentu gitu loh. Karena aku dulu punya satu kucing waktu awal sebelum aku punya banyak ini ya, ada satu kucing namanya Ekel. Ekel tuh dia karena aku adopt dari temen yang katanya dia sempat mau mati karena kelindes tapi nggak jadi. Nah, oke disebutnya Miracle, dipanggil Ekel. Dipanggil Ekel. Aku taruh dalam rumah gitu kan. Di rumahku memang juga ada makhluk astral lah gitu ya. Biarpun aku nggak pernah ngelihat gitu, nggak pernah ngerasain juga, tapi tahu lah gitu kan. Jadi si kucingnya kadang-kadang suka singit sendirian tuh, tiba-tiba muter-muter kayak nyerang buntutnya, jadi kayak mau gigit buntutnya sendiri. Jadi kayak ada yang megangin tuh nggak sih? Kayak dia megangin tuh, tapi sering begitu. Bercanda kali maksudnya? Ya mungkin, cuma kan kita nggak tahu bercanda gitu ya. Iya, kita kan coba bingung ya. Ini anak ini kenapa gitu ya kan? Karena muter-muter gitu, lucu banget gini. Kayak ada yang megangin buntutnya dia gitu jadinya. Jadi sebenarnya kalau hewan muter-muter dengan ekornya bisa saja sebenarnya dia stres, bisa bosen, bisa sebenarnya sebelum ke arah apakah benar dia merasakan makhluk entitas yang lain. Tapi bisa juga memang dipegangin, jadi mesti dilihat, mesti ditajak ngomong, kamu tuh kenapa seperti itu muter-muter gitu. Bukan karena gatel ya? Bisa aja, juga? Bisa, semua kan sudah bisa. Kalau jadi ada ke tembok gitu, gak garuk gitu. Itu orang di pojokan gitu kan. itu sebenarnya perlu ditanya ke hewannya. Contoh aja tadi malam itu saya kan sengaja, kan lampu saya nyalain di dapur tuh biasanya nyala. Saya sengaja matiin karena sudah ada lampu yang sebelahnya nyala. Tapi anjing saya yang satu tuh gonggongin ke arah dapur. Sayang, kan saya tinggal sendirian takut ya. Akhirnya saya nyalain lampu, terus saya nanya, namanya Cherry. Jadi kamu apa sih yang kamu lihat? Ternyata ada perempuan yang dia kasih sosok itu, perempuan duduk di dapur saya. Langsung nyala semua udah saya, daripada saya takut, nyalain semua lah lampu. Dia gimana ceritanya, gimana menceritakan ada perempuan duduk di dapur? Cerita, kan saya tanya, kamu nggak ngapain malam-malam, mau tidur nih, besok mami mau pergi. Dia bilang kayak gitu. Anjing kan gitu, anjing kan. Ya, terus kita kan ajak ngobrol dong, komunikasi nonverbal itu saya ajak bicara, kamu tuh ngapain gitu loh, mengganggu kalau buat saya kan. Nah, terus dia ngasih gambaran perempuan tadi. Tapi karena
saya takut ya udah semua lampu saya nyalain. Kan saya nyalanya pakai smart itu ya. Jadi udah semua. Nggak ada niatan untuk jadi apa namanya? Setan communicator nggak jadi? Ghost communicator. Ghost communicator. Berarti Dokter Anggi udah berapa tahun nih jadi animal communicator? Saya berarti ini dari tahun 2018 saja, berarti berapa tahun? 7 tahun, tahun, ya. almost 7 tahun. Almost 7. Almost 7. Nah, selama 7 tahun itu yang paling berkesan itu ngobrol sama hewan, kasusnya apa? Ingat nggak? Sebenarnya hampir semua hewan punya keunikan masing-masing. Tapi yang paling saya berkenan, paling menyentuh itu adalah ada seekor anjing umurnya 17 tahun. Saya lupa namanya siapa ya. Milky atau Milka, saya lupa. Milik seorang nenek-nenek. Neneknya juga sudah tua, jalan juga udah susah. Anjingnya juga jalannya udah susah karena udah 17 tahun. Akhirnya karena anaknya tidak begitu suka sama hewan, dibawalah ke tempat penampungan atau rumah singgah. Nah, yang di rumah singgah ini yang minta tolong sama saya, tolong ngobrol sama anjingnya. Sebenarnya sama-sama sudah tua nih, owner maupun ini, sama-sama nggak bisa jalan juga. Terus karena sakit si anjingnya, terus ditanya kan, kamu keinginan terakhirnya apa? Saya ingin ketemu oma saya. Akhirnya si nenek yang tadi yang udah tua juga. Udah tua, akhirnya dari rumah sakit dibawa dong ke rumah neneknya. Neneknya tuh jalan juga. Kan saya di videoin, dikasih videonya. Begitu saya hello sama omanya, ownernya udah pass away. Si anjingnya juga. hanya buat pamitan. Cuma buat pamitan. Kayak orang ya. Dia minta maaf karena tidak bisa jagain omanya, karena kan omanya sendirian. Iya, dan dia kondisi juga udah sakit juga, udah tua juga gitu kan. Itu satu yang benar-benar luar biasa. Yang ada lagi anjing pudel. Dia bisa tahu kalau anaknya ownernya itu punya sakit. Anaknya owner sakit. Sama dia ingetin kalau mobil itu harus dicek kaki-kakinya, dan ternyata bener tensionnya itu. Dia kan ngobrol sama saya Sabtu. Seninnya dibawa ke bengkel mobilnya. Mobil yang mana? Warna yang coklat. Oke, bawalah ke bengkel. Bener loh, tensionnya udah pecah. Saya ada fotonya, dikasih foto. Hebat ya. Ngerti ya. montir-montiran. Iya, ngerti montir-montiran. Jadi ternyata si anaknya owner ini pernah kecelakaan motor juga. Kecelakaan mobil juga. Untungnya mobilnya ringsek, orangnya aman. Jadi si anjingnya takut ownernya kejadian lagi. Jadi lu nggak minta kunci 11. Kunci pas nggak mungkin gitu ya. Sama satu lagi, semut. Ada yang nyala semut? Kan saya kan kebanjiran ya waktu itu, jadi pindahlah kontrak ceritanya. Tapi ini bukan piaraan ya? Bukan. Semut liar. Saya pindah rumah itu. Semut hitam itu. Ya, karena memang kata tetangga di rumah sekitar perumahan itu, saya nggak usah sebut perumahannya. Banyak semut, saya dikasih obat anti semut. Bener juga ya, saya kan punya anjing sama kucing, kalau digigit kan cilaka ini. Ngobatin ke dokter hewan mahal ya. Iya benar. Akhirnya saya ajak ngobrol, kamu pindah dong ke taman, itu kan banyak tanaman. Tapi saya lupa, saya halaman belakang ada taman juga. Pindahnya ke belakang. Jadi waktu mau ganti media, semutnya wow banyak banget. Oh salah nih, berarti saya. Nah dari situ saya juga jadinya belajar kan, bahwa ternyata kalau mau menginstruksikan sama hewan itu harus clear. Harus jelas. Taman depan rumah, bukan belakang. Iya. Tapi memang believe or not, sejak itu jarang ada semut yang masuk. Ya masih ada lah namanya hewan ya, 1-2 yang masuk. Langsung ke taman safari, jauh. Waduh, nggak usah depan rumah. Piknik. bener. Sama taman. Sorry dok. Kalau ini terakhir nih, sebelum kita ngebahas yang lebih lain lagi, kutu. Anjing kucing itu kan identik dengan kutu ya. Itu pengalaman saya jadi animal communicator. Ini bisa mindahin si kutu tanpa harus diobatin nggak? Bisa. Wah, Dia menarik nih. Saya 14 ekor kutu, lu kebayang tuh? 14 ekor kucing. 14 Kucing berkutu. Iya, 14 ekor kucing. Sama. Saya kan waktu itu punya 10 anjing ya. Belum punya kucing nih, masih 10 anjing. Salah satu anjing saya yang jenis coco itu kan mudah kena kutu. Nggak tahu darahnya manis atau apalah. Bolak-balik kan bete ya. Mahal kan kalau 10 anjing ditetesin obat itu. Duitnya kan banyak ya, belum suntik segala macam. Hanya apa ya, gimana ya caranya. Tapi kan saya baru belajar. Tahun 2018, tapi kan saya baru belajar. Sudahlah, yakinlah, bismillah aja.
set kutunya tak ambil, sebelum saya masukin ke kan, tak taruh di tangan, saya ngomong, kamu jangan pernah masuk ke rumah ini, kamu kan butuh makanan, butuh ini, itu tuh ke depan taman taman Taman. botanikal, kan di tempat saya banyak ada nyebrang, udah Iya. kesana aja kamu, pasti akan banyak makanan daripada di rumah ini. Saya bilang, kalau enggak saya bunuh ya, berarti saya boleh bunuh kamu ya. Believe or not, kabur sampai sekarang. Kucing Anjing. sama anjing saya nggak pernah kutuan lagi. Bentar dok, ini kan kutu ditaruh di sini ya, Ya, diajak ngobrol, kok dia anteng? Bener Gara-gara. kan kutu kucing kan taruh langsung gini ya, tuing hilang. iya memang. Jadi waktu itu kan saya bukan kutu kucing, tapi kutu anjing. Kutu anjing yang agak gedean. Nah, Kalau kutu kucing kecil banget Iya. dia. itu pun juga kalau yang kecil kan, yang Flea kan juga gerak-gerak, tapi Iya, nggak loncat. nggak Kalau loncat, kucing kan ya. loncat ya. Iya. Diajak ngomong aja sama kucing. Gimana ngomongnya dok? Iya, belum Halo, ngomong. kamu twing. Nah, lu Enggak. gimana nih? Selama Gimana? gini, yang namanya ini butuh kesabaran untuk berlatih menjadi ancong ya, animal communicator. Iya. Jadi begitu sekali kita tahu nih hewannya, plek, kita harus sudah nangkep, sudah langsung masuk. Oh, langsung. Mau twing kemana nggak apa-apa, karena dulu saya belajar hanya dikasih nama, nggak tahu itu. Saya ingat banget kelatihan ya, namanya NASH, NASH. Aduh, orang, hewan, apa ya? Ada yang nyebut anjing, ada yang nyebut burung, ada yang nyebut kucing, ada anak manusia. Ternyata anjing. Tapi anjingnya Saint Bernard. Tapi dia pingin jadi anjing yang hitam putih. Ternyata rumahnya hadap-hadapan sama guru saya. Jadi dia ngeliat kok enak banget jadi anjing ya di apartemen, rumah yang enak. Kalau saya kok di luar ya, di rantai. Sines ini nih. Sines ini. Menarik, Jadi menarik. begitu sekali lihat, seharusnya kalau itu butuh praktis ya, Iya, butuh latihan. Iya. Karena saya pernah rescue anjing, tapi kutunya kutu kucing. Jadi begitu mau diginiin, celik, kan gemes ya. Iya. Bisa gitu ya. Ya, harus diajak ngomong. Jadi buat apa namanya, semua yang nonton podcast kita nih, Nin, kan kadang-kadang ada anaknya yang kutuan tuh ya. Ajak ngobrol. Iya. Biar kutunya pergi ke rumah tetangga depan. Pindah. Pindah. Kasihan Iya. bener. Di depan ada yang lebih bagus rambutnya, pindahin ke depan gitu. Ke taman aja. Oh ya, ke taman, ke taman. Jangan ke tetangga. Tapi kan kutu kasihan. makannya darah. Lah kalau di taman ada apa kan yang ada dimakan? bajing. Iya. ada, Pindah ke hewan liar lainnya ya. yang berdarah hewan juga. peliharaan. Oke. Dokter Anggi, berarti selain animal communicator, terus juga praktek umum, Iya. apa namanya, healing juga ya? Apa? Iya, energi healing terapi. Energi healing terapi, terus juga praktisi bars. Iya. Banyak ya kegiatannya ya. Terus ini ada Praktisi, kartu apa iya. nih? Iya, saya tuh seneng belajar tentang energi healing karena selain kita dari medis, kita juga membantu proses penyembuhan. Jadi kita tetap medisnya nggak boleh ditinggalin. Oke. Jadi kalau saya ada anjing saya yang sakit atau kucing saya sakit, saya tetap energi healing dengan biochemistry dan vibrational healing. Sekarang saya karena belajar GLIPS, saya pakai GLIPS. GLIPS itu kartu dari Jane Logan. GLIPS. Tapi ini buat orang nih ya. Buat GLIPS kan yang hewan buat- juga bisa. Hah? Bisa buat orang juga. Buat hewan jadi- juga, buat hewan bisa juga. Mike, GLIPS bukan yang buat kalau kita tangannya patah Gips. Itu ini GLIPS. Oh, ada L-nya. Lips, bibir. Lips. Itu lips. Jadi ini GLIPS. adalah pakai kartu atau simbol-simbol. Jadi sama biogeometri kan pakai simbol juga yang diciptakan sama Ibrahim Karim. Kalau ini sama Jane Logan. Jadi ada simbol-simbol kayak gini nih. Ini tuh ada artinya nanti semua sudah ada keterangannya di sini. Simbol itu sudah diteliti lama 50 tahun yang lalu buat menyeimbangkan energi sekitar kita. Buat yang percaya loh ya, Iya, buat iya, yang oke. percaya. Jadi Jadi kan kadang-kadang percaya nggak percaya itu ternyata relate, kadang-kadang kan Iya. gitu kan. Jadi seiring dengan medis, yang ini juga dibenerin. Kita kan harus menyeimbangkan dengan alam semesta. Contoh Iya, nih, iya, mic, Ya, Mike. kamera, semua kan gelombang elektromagnetiknya kencang Iya, sekali betul, buat badan betul, kan. betul. Kalau kita punya bakat cancer akan memicu Iya, kansernya. oh iya, Ditambah pola benar. makannya nggak beres. Jadi Betul. biar seimbang. Mhm, Gitu loh. Mungkin lebih menghemat juga kalau misalnya kita uangnya pas-pasan, ya udah mungkin obatnya biasa aja, kita bantu sama ini. Nah, ini gimana cara mengoperasikannya? Sebenarnya
sama seperti kartu tarot, tapi kartu tarot kan ada 76, ini kan nggak nyampe. Ini tapi Jadi, personal juga, contoh personal. kayak Dokter Anggi juga bisa baca kartu tarot loh. Oh iya, bisa juga. tapi saya kebetulan lagi nggak bawa, Iya, jadi iya. pakai klip aja. Iya, iya. Siapa yang mau jadiin pasien Aku deh. saya? Oke. Nah, nih. Saya kebetulan Emang masalah dia nih. Hobinya jadi pasien emang dia. Iya. Oke. Saya Ayo, fobia, ambil. fobia jelek nih. Oh biar Oke, ambil satu. Ini sebenarnya buat proses penyembuhan ya, bukan Oke. untuk meramal. Iya. Oh, kita nggak nebak ya? Kayak Nggak, kayak nggak. sulap Saya ya? ngambil doang nih. Iya, sini Mas. Oh, Oke. Dua aja, satu. dua aja. Dua aja. Oke. 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3. Bismillah. Wih, apa nih kira-kira nih ya gambarnya ya? Nah, Waduh. Menghilangkan- Wah, cacing. Waduh, Mike. iya, cacing menghilangkan implan eterik. Apa Ya, tuh? eterik. Terus Implan eterik keseimbangan umum. Artinya Jadi ini gambarnya Pak, ada gambar. kita nggak usah mikirin gambarnya karena ini gambar yang sudah Oh. melakukan penelitian. Jadi kita nggak usah mikirin kok gambarnya kayak cacing gitu. Ini tulisannya Kayak doang yang cacing, dia. ini ada gambarnya. iya. Timbangan Terus ya. timbangan kan keseimbangan. Menghilangkan implan eterik itu sesuatu yang berasal dari luar yang masuk ke dalam. Jadi bisa dari lingkungan, bisa dari Yang negatifnya dalam. jangan diambil. Ya, betul. Makanya muncul yang di kartu kedua adalah harus seimbang antara jasmani dan rohaninya. Kehidupan duniawi dan rohaninya harus seimbang. Tuh, Ini duniawi mulu sih kerjaannya. Dengerin nih Dokter Anggi. caranya gampang. Saya surgawi. Cuma dikipas-kipas begini aja. Nanti biar energi negatifnya bisa selaras dengan alam semesta. Mudah-mudahan saya nggak tahu punya masalah apa. Mudah-mudahan Mas udah baca nih. Punya masalah apa? Dari Baca, mukanya tapi nggak mau cerita nih. dari mukanya udah ketahuan nih. Dia tahu mau punya masalah apa, udah tahu nih, masih udah tahu. nih. mudah-mudahan Iya. bisa terpecahkan dengan Amin. lancar. Amin. Misalnya materinya bisa dapat, rohaninya bisa dapat, apalagi Amin. bulan Ramadan ya, mudah-mudahan dapat Iya, berkah yang amin, berlimpah amin. nanti. Banyak nih setiap ngeliat gua kayak banyak yang mau diungkapin. Saya mau cobain. Bener ya? Dok? Bener nggak sih, Dok? Enggak, Iya, iya, kan iya. berdasarkan Oh, iya, kartu iya, aja. iya. Kamu jangan menuduh. Enggak. Jangan menuduh. Kadang-kadang tuh Dokter Anggi suka bener. Ya. Menyeimbangkan antara rohani dan Jasmani. roh halus. Roh halus. Rohana dimarahin sama Nur Dua buat kan? loh. Oke. Dua. Yang pertama adalah menguatkan dan menyelaraskan. Luar biasa. Frekuensi kasih. Wih. Jadi gambarnya ada Valentine, warna-warni kayak pelangi. Menguatkan dan sama menyelaraskan. Artinya kan gambar gambarnya hati. itu sebenarnya kan banyak cakra ya, banyak hal-hal yang jadi gini. Energi yang dapat dari badan kita sama sebenarnya intinya ya batin kita harus selaras dengan alam semesta. Jadi jangan gini, contohnya gini, saya nggak boleh tidur, misalnya Mas Nino itu nggak boleh tidur begadang tanpa makan, tanpa minum. Oh, takut ntar kena asam lambung. Ya bisa sakit, jadi harus bisa menyelaraskan sama sekitarnya. Oke. Ya dikuatin misalnya imannya, sholatnya, misalnya duniawi pingin mencapai target beli rumah baru, nah itu dikuatin. Gitu loh. Tapi jangan sampai fisiknya jatuh sakit. Makanya kenapa frekuensi kasih itu ada. Bisa caranya kan, maaf nih, harus yang halal misalnya. Contohnya kayak gitu. Terus mungkin hubungan sama suami istri, sama keluarga diperbaiki. Wah. Sama sekitarnya. Sekitar juga Jadi ya. sehingga energinya tadi yang misalnya punya keinginan itu bisa selaras. Oh. Iya. Saya nggak tahu sakit apa. Enggak, agak nyesel juga sih minta dibacain ya. Enggak, tapi kalau gue ada benernya memang, ada benernya karena belakangan ini kayak beberapa kali tuh energi negatif tuh ada yang maunya masuk gitu, secara gitulah gitu maksudnya. Bener lah. Bener lah kurang lebih gitu. Ngerasain juga sih sebenarnya sih, cuma kan namanya kita banger ya, bandel gitu kan jadi Iya. bodo ah gitu kan Iya. suka. Harus begitu. Harus bodo amat gitu Harus ya? bodo Oh, bodo amat. amat. Oh. Harus bodo amat. Pasrahkan sama Tuhan bahwa kita akan selalu selamat. Baik jasmani, maksudnya dari apa ya, fisik maupun non fisik kita akan baik. Iya, Dari iya. manusia maupun non manusia. Iya. Iya. Yang ini nah. Kasihan dia, capek kalau di situ. Kasihan ya, ini gula ya atau pasir. Ini gula aren yang buat bikin kopi sih sebenarnya ini. Dokter Anggi, terima kasih banget sudah hadir di Talk with No Mic Yes. pekan kali ini. Sama-sama. Ini banyak banget insight ya, dan Ya, pasti yang betul. nonton juga dapat banyak insight, udah bisa tahu gimana caranya untuk ngobrol sama yang piaraannya Betul, gitu betul. kan.
ternyata mereka itu bisa kita ajak ngobrol dan mereka mengerti as a person. as a person. Yes. Gitu. Jadi jangan disakitin, Ya. gitu kan, disayang. Karena mereka juga berterima kasih sama kita, udah kita jagain, Nah, ya kan? iya. Dia dengan caranya menyerap energinya kita kalau kita lagi Iya. sakit. Mm-mm. Artinya kan, ya lu juga harus terima kasih sama hewan yang lu piara gitu. Jadi sayangilah hewan-hewan kalian. Betul. Asik. Sayangi gue juga, karena gue Iya. bukan hewan. Yang pasti kalau memang tidak suka dengan hewan jangan sakiti. Ya, betul. Lebih baik betul, begitu ya? Betul. Iya. Kalau Mendingan nggak suka, hindari. Hindarin aja. saja. Mendingan hindari, betul. Kadang kan kalau kita lagi makan di jalanan Oh, atau kita iya. kan suka makan di tenda ya. Mm-mm. Ada kucing ya lah jangan ditendang, menyingkir aja. Kelabang sih paling sering sih. Lu makan di mana? Lagi mandi tiba ada kelabang gitu kan. Ya. Oke, Dokter Anggi, sampai ketemu Oke. lagi. Thank you banget semuanya. Sama Dokter Anggi. Dadah. Ya.